Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya di Serina Kirana, inilah berita satu malam selengkapnya, berita satu persatu menginspirasi. Kita awal berita satu malam dengan informasi kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Pelabuhan Ratu Sukabumi di mana sebuah truk pengangkut batu terguling dan menimpa minibus di mana 4 orang tewas dalam insiden ini. 4 orang. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda Kabupaten Karangasem, Bali mengakibatkan pohon tumbang yang berada di sekitar arena Sambung Ayam. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Berikutnya pemirsa, penemuan jasad seorang janda berusia 22 tahun menggegerkan warga Purwakarta, Jawa Barat. Saat ditemukan terdapat luka lebam di bagian leher korban. Dan untuk mendalami kasus ini kita sudah terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hanifah. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana sopir truk air mineral yang menabrak kendaraan di gerbang tol Ciawi 2 segera diperiksa pihak kepolisian. Rencananya sopir truk berinisial BW ini akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada Senin besok. Berikutnya pemirsa, gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan atau Pertanahan Nasional atau ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengalami kebakaran di mana sejumlah arsip penting di kementerian itu ikut terbakar. Pemirsa, acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2025 digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berlangsung meriah. Sejumlah tokoh pers, menteri, pejabat negara hingga insan media turut hadir dalam momentum penting bagi dunia jurnalistik ini. Dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan ucapan selamat dan sebuah pesan untuk seluruh insan pers di Indonesia. Di tengah berbagai dinamika dan tantangan, Prabowo mengingatkan pers agar waspada penyebaran hoaks dan upaya memecah belah bangsa. Pemirsa, naas satu keluarga tertimpa pohon tumbang di Bondowoso. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di berita satu malam, pemirsa. Aksi tawuran kembali terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi berbahaya ini turut mengancam pengguna jalan karena berlangsung di tengah jalan saat lalu lintas sedang ramai. Sebuah pohon besar di Bondowoso tumbang dan timpa satu keluarga yang tengah melintas. Korban mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang menerjang pesisir Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya 5 rumah warga rusak serta merobohkan tenda pesta pernikahan. Pemirsa, air laut memasuki kawasan perumahan elit di daerah Pluit, Jakarta Utara. Air laut masuk melewati tanggul perumahan yang tepat berada di pinggir laut tersebut. Pemirsa, memasuki hari keempat banjir yang merendam sejumlah desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tak kunjung surut. Sebagian warga pun mulai mengeluhkan gatal-gatal. Pemirsa, sebanyak 14 anak-anak di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur rencananya akan dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dari ancaman banjir dan bisa melanjutkan aktivitas belajar di sekolah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ke-13 member Seventeen kembali menyapa para Carrot, sebutan untuk para penggemarnya di hari kedua konser mereka yang bertajuk Seventeen Right Here Asia di Jakarta 2025. Konser yang berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada Minggu malam berlangsung dengan meriah. Dan pemirsa, setelah sukses, pemirsa, Lea Robni resmi menjadi warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah menjadi WNI bersama dengan Dion Marks dan Tim Gapens. Dengan ini, perlu satu langkah lagi agar proses naturalisasi oleh Robni selesai dengan sempurna. Pemirsa, hari ini perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tingkat nasional digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dalam acara perayaan ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dan disambut meriah oleh ribuan umat Konghucu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, film horor berlatar belakang kesenian tradisional sinden kembali ramaikan layar lebar Indonesia. Film bertajuk Arwah Sinden menceritakan persaingan antara dua saudara perempuan yang berprofesi sebagai sinden, mulai dari memperebutkan kisah atau kasih sayang orang tua hingga cinta seorang pria.
Pemirsa, hampir 24 tahun setelah Bridget Jones' Diary, Renee Zellweger kembali dalam seri keempat film ini sebagai Bridget yang sudah parubaya. Tokoh perawan tua asal Inggris yang terkenal kembali untuk babak terakhir. Selanjutnya informasi dari dunia musik, pemirsa, Lisa resmi merilis single prarilis keempat yakni Born Again dari full album solo pertama mendatang Alter Ego. Member Blackpink tersebut tak tanggung-tanggung langsung menggandeng Doja Cat dan Rai sebagai rekan duetnya. Pemirsa, sejumlah berita viral hari ini dan akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah peristiwa menjadi sorotan dan viral di media sosial. Kami rangkum semuanya dalam video viral hari ini untuk Anda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di Berita Satu Malam. Saya Nisrina Kirana pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial Berita Satu, baik di Instagram, X, dan YouTube. Berita Satu bersatu menginspirasi.